satu oleh kami Muhammad Abdul Sarjana Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, H. Saifuddin Subri Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Hakim Edward Joko Subagio Sarjana Hukum Magister Teknik masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Min Setiadi Sarjana Hukum sebagai penasihat pengganti, dengan dihadiri oleh tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan oleh terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Dalam terdakwa itu putusan atas putusan tersebut undang-undang memberikan hak kepada saudara. Yang pertama, boleh saudara menerima putusan. Yang kedua, saudara diberikan hak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, saudara juga diberikan hak oleh undang-undang untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai besok. Yang berikut, saudara juga boleh menerima putusan hari ini, kemudian selama masih dalam tenggang waktu saudara mencabut pernyataan menerima putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Dan yang terakhir, oleh karena putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada saudara lebih dari 2 tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Gerasi, saudara dapat menyatakan menerima putusan untuk selanjutnya mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Sikap saudara bagaimana? Baik. Yang saya hormati Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin, cukup sudah pelecehan martabat yang saya terima dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Hak yang sama juga bagi penuntut. Kami menyatakan Dan demikian seluruh rangkaian putusan yang telah selesai sudah cukup dan ditutup. Jadi kalau dilihat dari pertimbangannya, seharusnya harus berani dong. Kalau tidak diketemukan adanya penyerahan uang dari Tommy Sumardi kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte, maka kami sudah menegaskan di dalam pledoi kami, maka mohon agar Majelis Hakim membebaskan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Ingat baik-baik, pertimbangan putusan ini sifatnya bukan final. Pertimbangan putusan ini sudah dijelaskan jadi oleh Majelis Hakim juga, silakan mengajukan upaya hukum. Kami mengambil upaya hukum untuk mengajukan banding. Sebab terdapat sangat banyak kelemahan di dalam. Nah, kelemahan-kelemahan ini antara lain proses penyerahan uang dari Tommy Sumardi kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte hanya dititik beratkan kepada keterangan Tommy Sumardi sendiri. Nah, Majelis Hakim, kami menilai dari tim penasihat hukum sudah melakukan asumsi. Asumsinya kenapa? Menghubungkan fakta di lobi lantai 1 dengan keberadaan daripada Tommy Sumardi, tidak ada saksi-saksi yang melihat adanya Tommy Sumardi membawa uang. Tommy Sumardi pun tidak pernah menceritakan kepada saksi-saksi yang ada bahwasanya dia membawa uang. Jadi dari dasar keterangan tersebut, pertimbangan tersebut kami akan lawan melalui upaya hukum banding. Itu. Ada pertanyaan? Nah, pertimbangan kami akan pelajari secara detail apa pertimbangan daripada majelis itu sendiri. Nah, karena tadi yang kami bacakan kan terbegitu cepat disampaikan, sehingga untuk realnya kami akan lihat unsur-unsur apa yang ada, nanti kami akan bahas. Itu kira-kira. Ada yang lain pertanyaan? mengenai
ada tambahan. Cukup, ya silakan Dr. Martin. Jadi ada tambahan, intinya begini. Fakta bukti persidangan yang dijadikan dasar, ya, itu kita janjikan bahwa perkara itu akan mengajukan fakta-fakta baru. Kami sangat kecewa dengan putusan majelis karena kita coba ajukan fakta bukti baru berupa rekaman, di mana proses keterangan Tommy Sumardi sendiri dalam rekaman itu diakui uang itu tidak ada penyerahan kepada Napoleon Bonaparte. Ketika itu akan kita perdengarkan melalui persidangan, hakim menolak. Makanya kami hanya berkesimpulan bahwa putusan ini didasarkan pada berita acara keterangan polisi, dituangkan dalam surat dakwaan, lalu diamini oleh putusan pengadilan, sehingga kami menolak semua putusan dan mengajukan banding. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa fakta-fakta dan faktor-faktor yang tertulis di persidangan, dan itu seharusnya oleh majelis hakim dipertimbangkan, tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan dan dikecualikan, sehingga kami meminta nanti kepada hakim tinggi untuk mengadili sendiri dan memeriksa fakta-fakta yang dibuang dalam proses persidangan tingkat pertama. Mungkin demikian. Sudah jelas di sana fakta bahwa ada keterangan yang dicabut. Sudah jelas fakta di sana bahwa uang pun yang diakui diserahkan oleh Tommy Sumardi itu ada pengakuan bahwa uang itu masih dalam penguasaan Tommy. Yang ketiga, berita rekaman yang kita ajukan, karena ini adalah sidang yang terbuka untuk umum. Tapi kenapa ketika kita akan ajukan keterangan yang dinyatakan oleh Tommy sendiri, yang kita record, biar publik bisa menilai bahwa yang tidak ada penyerahan uang, kenapa itu ditolak oleh hakim? Sehingga nanti kami dalam memori banding akan mengajukan permohonan pada pengadilan tinggi agar memeriksa kembali alat-alat bukti yang tidak dibuka di sini. Mungkin itu cukup ya.